Kedai kopi yang dulunya dimulai dari satu, sekarang udah ada di seluruh Indonesia. Dan diinvest oleh investor dari luar negeri dengan nilai kurang lebih 200 juta dolar. Teman-teman bisa bayangin sebuah kedai kopi yang mungkin modal awalnya cuma mungkin 5-10 juta di pinggir jalan, sekarang udah punya ada di cabang di seluruh Indonesia. Halo Trust Nation, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara memulai sebuah bisnis. Di sini kita akan memberikan 3 poin penting yang harus teman-teman miliki sebelum memulai sebuah bisnis. Yang pertama, kita ngomong sebut dengan istilah business plan. Apa sih business plan? Jadi kalau sebuah bisnis itu sama dengan kita mau merencanakan bagaimana kehidupan kita berjalan ke depannya. Jadi kita harus membuat sebuah perencanaan baik dari start mulai bisnisnya itu belum ada sampai bagaimana nanti bisnis itu akan berkembang beberapa tahun kemudian. Yang pertama mengenai produk dari bisnisnya sendiri itu seperti apa. Karena dengan konsep bisnis yang jelas akan menentukan arah posisi dari sebuah bisnis itu mau menuju ke arah mana. Setelah produknya ada, kita harus tentukan market produknya kita seperti apa. Misalnya kita bilang marketnya adalah untuk anak-anak milenial. Nah, kita harus tentukan marketnya supaya nanti ke depannya targetnya dan sistem pengiklanannya bisa sesuai dan maksimal. Harus tentukan juga bagaimana tim kita nanti ke depannya dari sisi manajemennya, lalu dari sisi siapa yang akan menjadi marketingnya, siapa yang akan menjadi finance-nya, supaya pada saat nanti bisnis tersebut jalan, kita bisa menentukan posisi-posisi yang harus diisi sehingga bisa membuat sebuah tim yang buat perencanaan berjalan sesuai dengan yang kita mau. Lalu kita harus tentu pikirkan juga bagaimana kita melakukan ekspansi. Apakah kita akan melakukan dengan franchise? Apakah kita harus melakukan dengan profit sharing dengan investor lain? Atau kita melakukan penerimaan investor baru yang masuk ke company kita sehingga kita bisa ekspansi. Nah, itu semua harus kita lakukan pada tahap perencanaan bisnis ini. Bagian kedua mengenai perencanaan keuangan atau disebut juga dengan financial plan. Bagaimana sebuah perencanaan keuangan itu bisa menentukan berhasil atau tidaknya bisnis yang akan dibentuk. Kalau misalnya kita punya visi misi tapi kita tidak punya pendanaan yang cukup, otomatis bisnis kita pun mungkin tidak bisa berjalan. Sehingga poin kedua ini menjadi bagian penting yang harus kita penuhi agar bisa bisnis ini tercapai. Yang pasti teman-teman harus menghitung kira-kira kapasitasnya teman-teman tuh berapa sih budget yang kalian teman-teman punya untuk saat ini. Lalu dari budget yang dipunya tersebut, teman-teman harus bisa memprioritaskan dari uang yang terbatas ini berapa sih yang harus saya alokasikan dan berapa sih yang harusnya saya prioritaskan supaya saya bisa mendapatkan target bisnis yang sudah saya buat di perencanaan bisnis saya. Berikutnya teman-teman dalam sebuah perencanaan keuangan itu harus membuat yang namanya financial projection. Artinya kita harus ngomong 5-year projection kita tuh berapa untuk seperti apa sih bentuk keuangan kita. Kita membuat sebuah perencanaan dalam waktu 5 tahun ke depan. Kita punya asumsi kira-kira akan ada pemasukan berapa, budget marketing kita berapa, nanti mungkin ada kebutuhan budget untuk hire orang, sehingga kita bisa melihat sebenarnya cash flow kita tuh akan cukup apa enggak sampai dengan 5 tahun. Jadi kalau misal nanti pada saat perhitungan 5 tahun ternyata ada saat dimana bulan itu defisit, kita sudah bisa mengantisipasi. Contoh dengan keadaan sekarang tiba-tiba ada pandemi COVID-19 yang tidak diprediksi oleh semua kalangan bisnis. Dan itu menyebabkan dampak yang signifikan bagi seluruh perekonomian dan juga arus kas yang ada di masing-masing semua perusahaan. Nah, mereka ini yang sudah membangun perencanaan untuk mungkin 5-10 tahun saja bisa mengalami dampak seperti ini. Bagaimana kalau kita sama sekali tidak ada perencanaan? Mungkin kita sama sekali tidak ada bentuk ataupun strategi untuk bisa menjaga pada saat kita tidak ada arus kas masuk. Itu yang mungkin teman-teman bikin pada saat perencanaan keuangan atau financial plan di depan. Lalu poin terakhir itu yang teman-teman perlu di zaman sekarang ini adalah yang disebut dengan partnership. Jadi partnership itu merupakan salah satu dari 3 poin yang merupakan kunci utama teman-teman bisa mencapai visi misi dari bisnisnya. Kenapa? Karena dengan partner yang mempunyai visi misi yang sama, satu, source of fundingnya mungkin juga sebagai partner yang bekerja sama, mungkin dia bisa memberikan tambahan modal buat kita. Kedua, source of knowledge, artinya dengan pengetahuan dari partner yang ada tersebut, mungkin dia bisa memberikan informasi dan juga koneksi kepada bisnisnya kita.
Itu yang teman-teman mesti punya. Karena dengan kita memulai bisnis baru dan bisnis itu belum ada yang tahu, koneksi itu menjadi sesuatu yang penting. Sehingga seorang partner yang baik itu akan mempunyai kontribusi kepada bisnisnya kita dalam bentuk mungkin funding atau dalam bentuk koneksi atau pengetahuan. Dan yang pasti dari sebuah partnership yang paling penting adalah perjanjian kerjasama yang harus tertulis di atas hitam putih agar tidak terjadi kendala pada saat nanti kemudian hari adanya masalah atau bentrok yang ada terjadi dalam sebuah partnership. Nah, semua poin yang tadi saya jelasin itu bisa diaplikasikan untuk semua jenis bisnis. Mau itu bisnis yang kecil, mau itu bisnis yang menengah, mau bisnis itu yang udah raksasa atau konglomerasi, semua poin ini adalah poin yang harus kalian punya. Kenapa sih bisnis kecil aja sampai harus kayak misalnya harus bikin perencanaan keuangan, padahal mungkin bisnisnya omsetnya paling cuma 10 juta sebulan, 20 juta sebulan. Kenapa sih mesti bikin perencanaan keuangan? Itu paling saya cuma untuk keperluannya buat makan tiap hari aja gitu kan. Terus kenapa sih mesti ada juga nyari investor, terus abis itu ada funding? Kenapa sih harus berpikir seperti itu? Nah, buat teman-teman yang berpikir bisnisnya kecil, mungkin di mata kalian tuh kecil, tapi di mata orang lain tuh belum tentu kecil. Karena sebuah bisnis itu nggak ada yang tahu. Oke, kita contohkan. Pernah tahu yang namanya merek misalnya kedai kopi ya? Saya mungkin nggak sebut mereknya, tapi mungkin semua tahu. Kedai kopi yang dulunya dimulai dari satu, sekarang udah ada di seluruh Indonesia dan diinvest oleh investor dari luar negeri dengan nilai kurang lebih 200 juta dolar. Teman-teman bisa bayangin sebuah kedai kopi yang mungkin diinvest dengan harga mungkin modal awalnya cuma mungkin 5-10 juta di pinggir jalan, sekarang udah punya ada di cabang di seluruh Indonesia dalam waktu sekian tahun. Itu setahu saya nggak lebih dari 5 tahun. Sekarang apakah kalian nggak percaya kalau bisnis kalian bisa sama seperti itu? Coba kalian pikirin lagi dan pastikan bahwa bisnis yang kalian buat itu yakin itu pasti harus bisa besar. Oke, dari yang sudah kita jelasin tadi, teman-teman bisa mulai mencoba untuk mempersiapkan bisnis plan-nya, financial plan, dan partnership-nya supaya bisnisnya itu bisa berjalan smooth dan bisa mencapai visi-visi yang ingin dicapai. Apabila masih bingung, bisa coba konsultasi aja ke kita. Detailnya ada di deskripsi yang ada pada video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel kita untuk seputar informasi bisnis berikutnya, dan juga selalu support channel ini agar makin bisa berkembang. Thank you for watching.